Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Akbar Handoko selaku dosen pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran biologi dan teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jihan Lutfiansyah, Sagitania Marfuah, Sefiria Damayanti, Cindy Putri Pertiwi, dan Yani Abrilani akan mempresentasikan makalah kami mengenai metode pembelajaran biologi. Nah, di sini akan dibahas mengenai apa sih definisi dari metode, lalu macam-macam metode, apa sih KD itu, lalu hubungan antara metode dengan KD dalam penyampaian materi. Nah, ketika di sekolah, sekolah itu harusnya nih mempunyai MBS. Apa sih MBS tersebut? MBS ialah manajemen berbasis sekolah. Nah, dia itu merupakan sistem pendidikan yang dirasa tepat untuk menjawab tantangan sekarang, di mana MBS, di situ guru tuh akan berinovasi guna menciptakan metode-metode pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi metode itu sangat penting ya untuk proses pembelajaran seperti itu. Nah, lalu setelah ini ada macam-macam metode. Nah, macam-macam metode akan disampaikan oleh Yani Apriani, kepadanya dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam metode. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana metode ceramah menurut Armai Arif adalah cara penyampaian sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Kedua, yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan suatu benda tertentu yang tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh seorang guru. Kelebihan dari metode ini adalah melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari. Kemudian proses pembelajaran akan lebih menarik. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode dengan guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode diskusi. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu metode diskusi melibatkan semua siswa. Kemudian setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajaran masing-masing. Dan untuk kelemahannya banyak terjadi pada metode diskusi itu. Pembicara dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang saja. Hal ini dapat mengakibatkan waktu yang cukup panjang sehingga tidak sesuai dengan yang direncanakan. Untuk yang keempat yaitu metode ekspositori. Apa sih metode ekspositori itu? Metode ekspositori adalah rencana pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau lisan. Metode ini ditujukan kepada sekelompok peserta didik agar peserta didik mampu untuk berpikir lebih kritis dalam menguasai materi yang dipelajari. Untuk metode yang kelima yaitu metode karya wisata. Apa sih metode karya wisata itu? Metode karya wisata adalah pesiar yang dilakukan oleh para peserta didik untuk melengkapi pengalaman belajar tertentu. Kemudian yang keenam yaitu adalah metode penugasan. Metode penugasan adalah metode penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode penugasan dalam pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan sesuatu proses atau percobaan, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya. Metode eksperimen di dalam metode tanya jawab ialah suatu cara pencapaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Penggunaan metode tanya jawab ini dapat dinilai sebagai metode yang cukup wajar dan tepat apabila penggunaannya dipergunakan untuk merangsang agar perhatian anak terarah pada suatu bahan pelajaran yang sedang dibicarakan. Selanjutnya metode drill. Metode drill ini adalah suatu metode mengajar dengan memberikan kegiatan latihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik
agar siswa memiliki keterampilan yang lebih tinggi terkait materi yang dipelajari. Nah, metode drill ini bertujuan untuk melahirkan keterampilan melakukan sesuatu. Selanjutnya, metode simulasi. Metode simulasi ini digunakan untuk mengajarkan materi yang menerapkan sesuatu yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi, tujuannya untuk meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan siswa melakukan suatu keterampilan, melatih kerjasama kelompok, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Prinsip-prinsip penerapan metode simulasi itu, yang pertama, pelaksanaan simulasi harus menggambarkan situasi yang lengkap dan proses yang berurutan yang diperkirakan terjadi dalam situasi yang sesungguhnya. Metode brainstorming. Metode ini tuh merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuannya brainstorming ini untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Lingkungan luar kelas dapat digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru di sini tuh adalah sebagai motivator. Artinya, guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar metode pembelajaran di luar kelas berhasil dengan baik, yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi objek outdoor study yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan dan panduan siswa dalam melaksanakan outdoor study. Dan yang ketiga, mampu mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan. Kompetensi dasar merupakan acuan yang mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian kompetensi dasar dan dirumuskan untuk mencapai suatu kompetensi inti. Jadi, rumusan kompetensi dasar ini dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Majid yang berpendapat bahwa kompetensi dasar berisi konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya yang senada dengan Majid, Mulyasa yaitu berpendapat bahwa kompetensi dasar merupakan gambaran umum tentang apa yang dapat dilakukan 23 siswa dan rincian yang lebih terurai tentang apa yang diharapkan dari siswa digambarkan dalam indikator hasil belajar. Jadi, berdasarkan beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah tidak hanya memberikan pengetahuan melainkan mengembangkan suatu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi dasar termasuk aspek keterampilan menulis yang harus dimiliki siswa untuk melatih dan mengasah keterampilan dalam menulis, khususnya meringkas teks 24 biografi. Selanjutnya, hubungan antara metode dengan kompetensi dasar. Hubungan antara metode dengan kompetensi dasar disesuaikan dengan kompetensi dasar yang sedang diambil atau yang sedang dipelajari dalam sebuah kelas. Metode ini sangat penting dan perlu dilakukan dalam sebuah pembelajaran agar pembelajaran yang dicapai atau KD yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan berdasarkan KD dan metode yang dipilih. Pada kompetensi dasar 3.1 yang berisikan tentang menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja.
Pada kompetensi 3.1 ini menggunakan metode ceramah dan metode penugasan. Adapun langkah-langkah untuk melaksanakan metode ceramah dan metode penugasan ini. Yang pertama adalah langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan metode ceramah. Selanjutnya, langkah penyajian. Nah, pada tahap penyajian ini, adalah tahap penyampaian materi, pembelajaran dengan bertutur kata yang baik agar ceramah dapat berkualitas sebagai metode pembelajaran. Maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok agar materi pembelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Setelah metode ceramah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pemberian tugas kepada peserta didik. Yang selanjutnya KD 3.2 yang berisikan tentang menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Pada KD ini menggunakan metode karya wisata. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sasaran yang diprioritaskan sesuai tema kegiatan belajar yang dipilih. Dan yang kedua, mengadakan hubungan dan pengenalan medan sasaran karya wisata. Selanjutnya, merumuskan program kegiatan melalui karya wisata, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk karya wisata, dan yang terakhir, menetapkan tata tertib dalam berkarya wisata. C. KD 3.3 dengan metode ekspositori. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, langkah korelasi. Keempat, langkah menyimpulkan. Yang kelima, langkah penerapan. Selanjutnya D. KD 3.4 dengan metode diskusi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan masalah sesuai dengan KD. Kedua, dengan pimpinan guru, siswa membentuk kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi atau ketua, sekretaris pelapor. Yang ketiga, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya sesuai dengan tujuan diskusi. Siswa diberi yang E. KD 3.5 dengan metode discovery learning. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, simulation. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, data collection. Yang keempat, data processing. Yang kelima, verification atau pembuktian. Yang terakhir ada generalization. KD 3.6 dengan metode brainstorming. Berikut langkah-langkah. Yang pertama, setiap peserta yang akan berbicara harus menunjuk jari. Yang kedua, peserta berbicara atas penunjukan ketua kelompok. Ketiga, peserta boleh menyampaikan beberapa ide dalam satu topik pembicaraan. Yang keempat, pengumpulan ide. Yang kelima, penilaian kembali ide satu persatu. Yang keenam, ide yang hampir sama kemungkinan dapat disatukan. Ide yang belum jelas perlu ditanyakan kepada peserta yang bersangkutan. Yang ketujuh, ide yang akan dipilih bisa dilakukan pengambilan keputusan dengan cara voting. Yang ke-8, penyempurnaan ide yang telah disepakati. Yang ke-9, terakhir, pengambilan kesimpulan dan alternatif tindak lanjut. Selanjutnya, G. KD 3.7 dengan metode pembelajaran luar kelas. Berikut langkah-langkah metode pembelajaran luar kelas. Yang pertama ada penentuan tujuan dan sasaran yang dituju. Yang kedua, penentuan tujuan dan sasaran yang dituju, misal di lingkungan sekolah, gunung, atau yang lain. Yang kedua, tahap penyelidikan atau pengamatan jamur di sekitar.
Yang ketiga, mencatat hasil yang ditemukan di buku. Yang keempat, guru mendampingi siswa. Yang kelima, presentasi hasil dan evaluasi.